Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi teknik dua fase. Baik, selanjutnya bagian definisi teknik dua fase akan disampaikan oleh Saudara Ardafa. Teknik dua fase adalah metode simplex yang digunakan untuk mereduksi munculnya kekeliruan yang diakibatkan oleh teknik M. Secara garis besar, teknik dua fase ini terdiri atas dua tahap, yaitu fase 1 dan fase 2. Untuk fase 1, variabel buatan diberi koefisien harga sebesar -1. Apabila pada teknik sebelumnya variabel buatannya bernilai negatif M, maka di teknik dua fase ini variabel buatannya diberi koefisien -1. Lalu untuk variabel lainnya diberi koefisien harga 0 tanpa memperhatikan nilai koefisien aslinya. Lalu selanjutnya, apabila nilai Z maksimum sama dengan 0, berarti kita sudah mengusahakan semua nilai variabel buatannya adalah 0. Apabila nilai Z kurang dari 0, maka kita tidak berhasil membuat nilai variabelnya menjadi 0. Maka persoalan program linear tersebut tidak mempunyai pemecahan yang visible. Apabila fase pertama berakhir dengan nilai Z sama dengan 0, maka dapat dilanjutkan ke fase kedua. Nah, pada akhir fase pertama ada 3 kemungkinan hasil. Yang pertama, Z maksimumnya kurang dari 0, yang artinya satu atau lebih vektor buatan berada dalam basis pada tingkat nilai yang positif. Lalu apabila Z maksimumnya sama dengan 0, maka tidak ada vektor buatan yang berada dalam basis. Berarti kita telah memperoleh pemecahan dasar yang visibel pada persoalan program linear yang asli. Lalu apabila nilai Z lebih dari 0, maka satu atau lebih vektor buatan berada dalam basis pada tingkat nilai 0, yang artinya kita telah memperoleh pemecahan masalah yang visibel untuk persoalan program linear yang asli. Selanjutnya, fase 2. Apabila pada fase 1 memberikan hasil seperti hasil 2 dan hasil 3, maka kita dapat melanjutkan ke fase 2 untuk memperoleh pemecahan masalah yang optimal. Pada fase 2 ini, setiap variabel XJ diberi koefisien harga CJ yang sebenarnya, dan nilai koefisien harga 0 pada setiap variabel buatan yang berada dalam basis pada tingkat 0. Nah, pada fase ini, fungsi tujuan harus dibuat maksimum, ialah fungsi tujuan asli Z, bukan Z bintang. Lalu pada tabel pertama fase 2 adalah tabel terakhir dari fase 1. Perbedaannya adalah pada baris ZJ negatif CJ. Diubah untuk memperhitungkan perubahan koefisien harga. Nah, baris ZJ min CJI yang diperoleh dengan rumus Z sama dengan CB XB, yang artinya ZJ min CJ sama dengan CBAJ dikurangi CJ. Nah, seandainya fase 1 berakhir dengan hasil 2, berarti tidak ada variabel buatan dalam basis. Maka kita dapat memulai fase 2 dengan pemecahan dasar visibel untuk pemecahan program linear asli. Akan tetapi, apabila hasilnya berakhir dengan hasil 3 atau Z maksimum lebih besar dari 0, kita harus memberikan perhatian kepada variabel-variabel buatan yang berada dalam basis pada tingkat nilai 0. Kita harus yakin bahwa dalam fase kedua, variabel tidak akan menjadi positif lebih besar dari 0. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah selanjutnya yaitu contoh kasus 1 yang akan disampaikan oleh saya. Minimumkan Z sama dengan 4x1 tambah x2 dengan fungsi kendala 3x1 tambah x2 sama dengan 3, 4x1 tambah 3x2 lebih besar sama dengan 6, x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 4, x1, x2 lebih besar sama dengan 0.
Bentuk baku, minimumkan Z sama dengan 4X1 tambah 3X2 dengan kendala 3X1 tambah X2 tambah A1 sama dengan 3. 4X1 tambah 3X2 kurang X3 tambah A2 sama dengan 6. X1 tambah 2X2 tambah X4 sama dengan 4. Dengan X1, X2, X3, X4 lebih besar sama dengan 0. Fase 1. Minimumkan A sama dengan A1 tambah A2 dengan kendala 3X1 tambah X2 tambah A1 sama dengan 3. 4X1 tambah 3X2 kurang X3 tambah A2 sama dengan 6. X1 tambah 2X2 tambah X4 sama dengan 4. Dengan X1, X2, X3, X4 lebih besar sama dengan 0. Dengan kendala 1 diperoleh A1 sama dengan 3 kurang 3X1 kurang X2, A2 sama dengan 6 kurang 4X1 kurang 3X2 tambah X3, A sama dengan A1 tambah A2. A sama dengan 3 kurang 3X1 kurang X2 tambah 6 kurang 4X1 kurang 3X2 tambah X3. A sama dengan 9 kurang 7X1 kurang 4X2 tambah X3. A tambah 7X1 tambah 4X2 kurang X3 sama dengan 9. Kemudian dibentuk tabel seperti yang telah ditampilkan. Kita tentukan kolom kunci, yaitu yang berwarna kuning itu, kolom kuncinya yaitu nilai A paling positif, yaitu 7. Kemudian kita tentukan baris kunci, warna hijau itu baris kunci yaitu dengan nilai indeks terkecil yaitu 1. Sehingga angka kuncinya yaitu 3. Kemudian dibentuk lagi tabel 2 dengan operasi OBE yang telah dicantumkan di samping tabel. Sehingga kita tentukan kolom kunci, angka kunci, dan baris kunci seperti yang tabel di atas. Kita lihat nilai A-nya yang paling positif, yaitu 5/3. Kemudian baris kuncinya, kemudian angka kuncinya itu 5/3. Kemudian bentuk lagi tabel 3 dengan operasi baris elementer yang telah dicantumkan di samping tabel. Dihasilkan seperti tabel yang telah ditampilkan. Karena A sama dengan 0, fase 1 menghasilkan solusi basis optimal X1 sama dengan 3/5, X2 sama dengan 6/5, dan X3 sama dengan 1. Pada tahap ini, variabel buatan telah mencapai tujuan dan selanjutnya kolom variabel buatan dapat dihilangkan dan dilanjutkan ke fase 2. Bagian fase 2, kendala X1 tambah 1/5 X3 sama dengan 3/5. Kemudian dibentuk X1 sama dengan 3/5 dikurang 1/5 X3. X2 kurang 3/5 X3 sama dengan 6/5. Kemudian X2 sama dengan 6/5 tambah 3/5 X3. Sehingga X1, X2, X3, X4 lebih dari sama dengan 0. Dengan menghitung fungsi kendala 1 dan kendala 2 ke persamaan tujuan didapatkan Z sama dengan 4X1 tambah X2 sama dengan 4 buka kurung 3/5 kurang 1/5 X3 tutup kurung sama dengan tambah buka kurung 6/5 tambah 3/5 X3 tutup kurung sama dengan 12/5 kurang 4/5 X3 tambah 6/5 tambah 3/5 X3 sama dengan 18/5 kurang 1/5 X3. Sehingga Z tambah 1/5 X3 sama dengan 18/5. Sehingga tabel simplex di fase 2 menjadi tabel yang telah kita lihat bersama. Menentukan kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci. Karena soalnya minimasi, maka tabel tersebut belum optimal dengan kolom kuncinya adalah kolom X3. Perhitungan selanjutnya ditampilkan dalam tabel berikut ini.
dengan operasi baris elementer yang telah dicantumkan di sebelah tabel, sehingga X1 sama dengan 2/5, X2 sama dengan 9/5, X3 sama dengan 1, dan Z sama dengan 17/5. Selanjutnya yaitu penerapan ke aplikasi Lindo yang akan dijelaskan oleh Saudara Ardafa. Untuk contoh kasus 1, penerapan Lindonya, yang pertama caranya ketik persama fungsi tujuannya, fungsi minimasi yaitu min 4x1 ditambah x2, lalu subject to, lalu masukkan fungsi kendalanya, yaitu 3x1 tambah x2 sama dengan 3, 4x1 tambah 3x2 lebih besar sama dengan 6, x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 4, dengan x1 dan x2 lebih besar sama dengan 0, lalu ketik N, lalu Ctrl S, lalu akan muncul hasil reports window seperti yang ada di gambar. Lalu akan muncul nilai Z-nya adalah 17/5 atau 3,4, X1-nya 2/5 atau 0,4, dan X2-nya adalah 9/5 atau 1,8. Selanjutnya yaitu contoh kasus 2 yang akan dijelaskan oleh Saudara Galiver. Berikutnya contoh kasus 2. Di sini kita maksimumkan Z sama dengan 2x1 ditambah x2 dengan fungsi kendala 3x1 tambah x2 kurang dari sama dengan 15, 2x1 tambah x2 sama dengan 8, x1 tambah 2x2 lebih besar sama dengan 10, dengan x1, x2 lebih besar sama dengan 0. Pertama kita masuk pada fase pertama, yaitu kita optimalkan A, di mana A ini adalah artifisial. Di sini kan karena merupakan kasus maksimum, maka A-nya yaitu A sama dengan negatif A1 dikurangi A2. Dengan fungsi kendalanya yaitu 3x1 ditambah x2 ditambah x3 sama dengan 15. Di sini kita tambahkan variabel slack karena sebelumnya fungsinya itu berbentuk kurang dari sama dengan. Fungsi kendala yang kedua yaitu 2x1 ditambah x2 ditambah A1 sama dengan 8. Di sini kita untuk fungsi kendala kedua kita tambahkan variabel artifisial. Dan yang fungsi kendala yang ketiga didapat x1 ditambah 2x2 dikurangi x4 ditambah A2 sama dengan 10. Pada fungsi kendala yang ketiga ini kita kurangkan dengan variabel surplus dan juga menambahkannya dengan variabel artifisial. Kemudian kita tinggal substitusikan A1 dan A2 dari fungsi kendala ke fungsi tujuan. A1-nya yaitu A1 sama dengan 8 dikurangi 2x1 dikurangi x2, A2-nya sama dengan 10 dikurangi x1 dikurangi 2x2 ditambah x4. Kemudian A1 ditambah A2 menjadi 18 dikurangi 3x1 dikurangi 3x2 ditambah x4. Maka diperoleh A-nya yaitu tadi karena ini adalah kasus maksimum, maka A-nya sama dengan negatif A1 dikurangi A2. Didapat A-nya negatif 18 ditambah 3x1 ditambah 3x2 dikurangi x4. Kemudian kita ubah A-nya menjadi A dikurangi 3x1 dikurangi 3x2 ditambah x4 sama dengan negatif 18. Dari persamaan tersebut kita peroleh tabel seperti berikut. Kemudian kita menentukan kolom kuncinya. Kolom kuncinya di sini saya beri tanda dengan warna jingga. Kita memilih nilai A paling negatif.
Di sini nilai A paling negatif ada negatif 3 pada X1 dan X2. Kita bisa menggunakan yang di X1 ataupun X2, tapi di sini kami memilih yang X2. Dengan begitu, ini merupakan kolom kuncinya. Kemudian baris kuncinya yang berwarna biru dengan mengambil nilai indeks terkecil. Indeks ini didapat dari solusi dibagi dengan kolom kunci. Indeks terkecilnya yaitu 5, sehingga baris kuncinya ada di baris A2. Dengan demikian, angka kuncinya adalah 2 di X2. Kemudian kita melakukan iterasi. Iterasi pertama dengan menggunakan operasi baris elementer. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di makalah ya. Kenapa bisa mendapat seperti ini menggunakan operasi baris elementer. Setelah kita dapat seperti ini, kita lihat bahwa A-nya ini masih ada yang negatif. Oleh karena itu, kita harus mengubahnya ke bentuk positif atau 0. Dengan demikian, kita memilih di sini nilai A paling negatif, yaitu negatif 3/2. Sehingga kolom kuncinya adalah di X1 dengan warna jingga. Kemudian baris kuncinya nilai indeks terkecil yaitu 2. Kemudian, dengan demikian angka kuncinya adalah 3/2. Setelah melakukan iterasi operasi baris elementer, kita mendapatkan tabel iterasi 2. Operasinya juga ada di makalah, jika perlu lebih jelas dijelaskan bisa lihat sendiri. Didapat A-nya kan sudah 0. 0, semua A-nya sudah 0 sampai dengan solusi. Sehingga tahap 1, fase 1 sudah selesai. Nah, dari tabel tersebut kita mendapatkan persamaan. Yang pertama, X3 dikurangi 1/3 X4 sama dengan 5. X3 min 1/3 X4 sama dengan 5. Kemudian X1 ditambah 1/3 X4 sama dengan 2. X1 ditambah 1/3 X4 sama dengan 2. Nah, di sini kita ubah ya supaya kita mendapatkan nilai X1-nya berapa. Kita mendapatkan X1 sama dengan 2 dikurangi 1/3 X4. Persamaan yang ketiga yaitu X2 dikurangi 2/3 X4 sama dengan 4. X2-nya yaitu X2 dikurangi 2/3 X4 sama dengan 4. Kita ubah dia sehingga mendapatkan nilai X2-nya yaitu X2 sama dengan 4 ditambah 2/3 X4. Sehingga dengan demikian kita peroleh fungsi Z. Fungsi Z di awal tadi kan Z sama dengan 2X1 ditambah X2. Kita tinggal substitusikan nilai X1 dan X2 sehingga didapat seperti persamaan ini. Tinggal dijabarkan sehingga mendapatkan hasil Z-nya yaitu sama dengan 8. Fase 2 kita optimalkan Z. Di sini kita buat tabel lagi untuk mengoptimalkan Z berdasarkan persamaan yang ada di sini. Dari persamaan itu kita dapat tabel seperti ini. Nah, kita lihat nilai Z-nya semua di sini sudah bernilai 0. Artinya dia tidak ada yang negatif, sehingga Z-nya sudah optimal. Dengan demikian kita peroleh nilai X1-nya yaitu 2, X2 sama dengan 4, dan nilai Z-nya adalah 8. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya yaitu penerapan aplikasi Lindo yang akan dijelaskan oleh Saudara Ardafa. Untuk contoh kasus 2, kasus yang itu maksimum
Berbeda dengan contoh kasus 1 tadi yang minimum. Untuk kasus maksimum, kita ketik max, lalu masukkan fungsi tujuannya yaitu 2x1 tambah x2, lalu subject to, dengan fungsi kendalanya 3x1 tambah x2 kurang dari sama dengan 15, 2x1 tambah x2 sama dengan 8, lalu fungsi kendala yang terakhir x1 tambah 2x2 lebih besar dari sama dengan 10, lalu n, lalu kita Ctrl S atau solve, akan didapat hasil seperti report window seperti pada gambar, di mana nilai Z sama dengan 8, lalu X1 sama dengan 2, dan X2 sama dengan 4. Baik, sekian dari presentasi kelompok 4. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilahkan. Teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan.